kami ada saat ini. Kami mau diperbaharui setiap hari seturut kehendak Tuhan. Terima kasih kami menyiapkan hati kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, pakai mulut bibir hamba-Mu, berikan hikmat perkataan, sehingga apa yang dikeluarkan adalah isi hati-Mu, kerinduan-Mu untuk jemaat di tempat ini. Terima kasih, kami membuka hati kami, Roh Kudus-Mu bekerja seluas-luasnya untuk kehidupan kami, dan biarlah firman-Mu menjadi bagian, menjadi berkat untuk kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih. Terima kasih untuk Bang Benny, singer dan para tim musik. Shalom Bapak Ibu yang kekasih. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Kita percaya kita ada di tempat ini karena izin dari Tuhan, dari perkenanan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu mendengar kata investasi, kira-kira apa yang terlintas di benak, di pikiran Bapak Ibu? Investasi. Kira-kira apa Bapak Ibu? Saham. Benar? Kemudian apa? Properti mungkin ya. Properti, logam mulia, deposito mungkin ya. Tapi tujuan dari investasi itu adalah yang pastinya untuk hari depan kita, hari tua kita. Yang pertama, kita berharap bahwa dengan berinvestasi hari ini 10 tahun ke depan kita bisa menikmati. Amin. Begitu ya kira-kira pengertian dari investasi. Kedua, harapan kita supaya kekayaan kita itu berkembang. Dan ketiga, mungkin harapan kita adalah pendapatan pasif kita. Saat kita tua, kita sudah nggak usah bekerja kali ya Ibu Bapak Ibu, tapi pemasukan terus ada. Nah, tapi sebenarnya tahukah kita bahwa apa jaminan dari investasi tersebut? Ada Bapak Ibu tahu? Jaminannya kira-kira pasti atau enggak? Enggak ya? Logam mulia 10 tahun ke depan nggak tahu dia bisa naik atau dia bisa turun. Saham 3 tahun ke depan, nggak usah 3 tahun, sebulan ke depan nggak tahu naik nggak tahu turun. Properti, kita udah beli rumah terus nggak laku-laku. Benar nggak Bapak Ibu? Tapi kalau hari ini Bapak Ibu datang di tempat ini, kemudian ada tawaran investasi yang memberikan jaminan. Pertama, anti rugi. Kedua, jaminannya keuntungannya itu kekal. Jadi 10 tahun ke depan masih tetap sama, bahkan berlipat kali ganda. Kira-kira kalau hari ini Bapak Ibu diperhadapkan, ditawari investasi seperti itu, Bapak Ibu mau ngambil nggak? Mau? Setuju? Mau ngambil nggak? Atau ada yang nggak mau? Ah, nggak usah, saya nggak usah gitu. Nggak ada ya? Pasti semua setuju akan ngambil. Benar? Hari ini mari kita belajar. Ada satu bentuk investasi di mana jaminan itu anti rugi dan keuntungannya kekal. Amin. Mari kita buka dalam Matius 6. Matius 6 ayat 19 sampai 20. Sama-sama kita bacakan. 3, 2, 1. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri
tidak membongkar serta mencurinya. Amin. Bapak Ibu, dalam Matius 6 ayat 19 ini Yesus melarang kita, satu peringatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, bahwa jangan kita mengumpulkan harta di bumi. Tapi Ibu Pendeta, apa salah? Apa dosa kalau saya punya 3 rumah? Apa dosa kalau saya punya tabungan ber-MM? Apa dosa saya punya mobil 3? Jawabannya tidak dosa. Tetapi yang Tuhan Yesus maksudkan di dalam Matius 6 ayat 19 ini, itu lebih berfokus pada hatimu. Pertama, pada hatimu. Kedua, pada matamu dan pada kehidupanmu. Jadi Matius 6 ayat 19 ini Tuhan Yesus tidak melarang engkau memiliki harta. Tuhan Yesus tidak melarang engkau bekerja untuk membeli rumah, untuk membeli mobil. Tuhan Yesus tidak larang itu Bapak Ibu, dan itu tidak dosa. Tapi yang Tuhan Yesus tekankan di sini adalah fokusmu. Karena pertama, hatimu kalau fokusnya di harta, hatimu akan busuk Bapak Ibu. Hatimu itu akan keluar iri hati. Yang kedua, kalau fokusmu pada harta dunia, matamu akan rusak, matamu akan gelap. Sehingga sekarang tidak heran kalau terjadi banyak kriminal. Semuanya kalau kita selidiki, semuanya karena harta. Bunuh istri karena ada warisannya, bunuh orang tua karena ada warisannya, bunuh saudara karena ada warisannya. Benar Bapak Ibu? Yang ketiga, Tuhan Yesus menekankan di Matius 6 ayat 19 ini adalah kehidupanmu. Kalau kehidupanmu berfokus pada harta dunia, maka hidupmu akan mati. Amin. Tetapi saat ini Tuhan Yesus menekankan bahwa semua yang engkau kumpulkan di bumi ini itu sia-sia Bapak Ibu. Jadi makanya di Matius 6 ayat 19 ini Tuhan Yesus memperingatkan, jangan taruh hatimu, jangan taruh hidupmu pada harta dunia. Karena harta dunia ini bisa hilang, benar? Uang bisa hilang, bisa dicuri Bapak Ibu. Emas, semuanya bisa dimakan rayap dan lengat. Amin. Tetapi hari ini kabar baiknya Yesus memberikan satu investasi. Yaitu apa Bapak Ibu? Ada di Matius 6 ayat 20. Mari kita baca sama-sama. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga lengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Amin Bapak Ibu. Di sini ditekankan, tetapi kumpulkanlah hartamu di surga. Kalau ayat ke-19 tadi dikatakan di bumi, tetapi di ayat 20 dibilang di surga. Berarti ada dua tempat yang Tuhan Yesus tunjukkan bahwa di bumi itu sia-sia, tetapi di surga ada kekekalan di dalamnya. Amin. Di surga berarti menunjukkan suatu tempat, suatu letak Bapak Ibu. Benar? Saya ambil contoh begini. Kalau Bapak Ibu mau berinvestasi seperti asuransi, kalau Bapak Ibu ditawarkan, apa yang Bapak Ibu pertama kali mengambil langkah untuk tawaran itu? Pertama, Bapak Ibu harus cek dulu, cari dulu di Google mungkin, di mana letak perusahaannya. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu bisa ngecek legalitasnya, legalitas perusahaan ini benar apa enggak. Amin. Ketiga, mungkin Bapak Ibu bisa mengecek reputasinya baik apa enggak.
gitu. Nah, sama halnya dengan Matius 6 ayat 20 ini. Tuhan Yesus bilang, kumpulkanlah hartamu di surga. Kalau kita diperhadapkan dengan kalimat Tuhan Yesus, kumpulkanlah hartamu di surga, berarti kita pun harus mengambil langkah. Yang pertama adalah kita cari dulu surga itu di mana. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33, mari Bapak Ibu kita buka Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi pada saat Bapak Ibu ditawari, kumpulkanlah hartamu di surga, berarti langkah pertama kita adalah cari kerajaan Allah itu apa. Di dalam kerajaan itu sebenarnya terdapat apa sih, sehingga harta kita kalau kita kumpulkan ke dalamnya, rayap dan lengan tidak dapat merusaknya. Sebenarnya ada apa di dalam kerajaan surga itu, sehingga Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah. Amin. Kalau kita punya harta, kalau kita punya pelayanan, Tuhan, saya punya aset nih, harta, kehidupan saya, waktu saya, pelayanan saya. Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah. Karena di dalam kerajaan Allah itu caranya kita membaca firman, maka kita tahu apa yang ada di dalam kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah kita menemukan pengampunan. Amin. Dan mana kita tahu? Dengan membaca firman Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan. Di dalam kerajaan Allah kita menemukan apa Bapak Ibu? Kasih, damai sejahtera, sukacita. Amin. Dalam kerajaan Allah kita menemukan bahwa prioritas tertinggi itu adalah Allah itu sendiri. Amin. Sehingga pada saat kita menginvestasikan segala sesuatu masuk ke dalam kerajaan Allah, maka lengan, karat tidak dapat merusaknya. Amin. Kalau kita bawa masuk keluarga kita, di dalamnya ada damai dan sukacita yang kita temukan di dalam kerajaan Allah. Amin. Kalau kita bawa masuk harta kita, ada pemeliharaan dari Tuhan. Dijauhkan dari segala yang jahat, dijauhkan dari segala musibah. Amin. Kalau kita bawa masuk pelayanan kita akan menemukan sukacita pada saat kita melayani. Jadi tidak ada istilah capek kalau kita bawa masuk pelayanan kita ke dalam kerajaan Allah. Tidak ada lagi istilah gak ada waktu. Tidak ada lagi istilah bahwa jenuh di dalam pelayanan. Kenapa di dalam pelayanan seringkali kita mengatakan dan sering merasakan jenuh ya, itu aja, ketemu, menyanyi, firman Tuhan, pulang, kosong. Karena kita tidak membawa masuk aset kita ke dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu. Amin. Segala sesuatu yang kita bawa masuk ke dalam kerajaan Allah itu tidak akan tergoncangkan. Amin. Jadi yang namanya kekhawatiran, bye. Yang namanya gelisah, bye. Amin. Gak ada lagi kekhawatiran, karena ada jaminan di dalam kerajaan Allah tersebut. Kedua, saat Yesus menawarkan investasi itu, kumpulkan hartamu di surga. Langkah kedua, kita mencari kebenarannya. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di dalam kerajaan Allah ada kebenaran.
Amin. Kalau saat ini Bapak Ibu sakit, bawa masuk sakit penyakitmu ke dalam kerajaan Allah, maka engkau akan menemukan kebenarannya bahwa oleh bilur-bilur Yesus sakit penyakitmu sembuh. Amin. Kalau engkau pada saat ini sedang mengalami kelemahan, bawa masuk kelemahanmu di dalam kerajaan Allah itu, maka engkau akan menemukan kebenarannya. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9, dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi nyata. Amin. Kalau demikian, apalagi yang kita harus khawatirkan Bapak Ibu? Makanya Tuhan Yesus mengingatkan, jangan engkau mengumpulkan hartamu di surga, di bumi. Maaf ya Bapak Ibu, jangan engkau mengumpulkan hartamu di bumi, karena segala kekhawatiran itu adanya di bumi Bapak Ibu. Amin. Tetapi hari ini kita beruntung ada di tempat ini menerima kebenaran firman Tuhan. Kumpulkan hartamu di surga. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Yang ketiga, kalau kita ditawari investasi seperti itu, yang kita cari tahu apa Bapak Ibu? Jaminan, benar? Apa yang kita cari kalau jaminannya nggak pasti? Tapi manusia sekarang lebih suka mencari investasi yang jaminannya tidak pasti. Semua upaya, malam dijadikan siang, siang dijadikan pagi, kepala dijadikan kaki dijadikan kepala Bapak Ibu. Hanya untuk apa? Mendorong, mengejar yang namanya jaminan itu. Padahal nggak pasti. Kita dibohongi Bapak Ibu. 10 tahun ke depan kamu berinvestasi ya, logam mulia. Nggak tahu logam mulia jatuh harganya. Amin. Tetapi di dalam kerajaan Tuhan, di dalam kerajaan Allah ada kebenaran, ada jaminan. Amin. Mari kita baca Matius 6 ayat 33 bagian B. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Bukankah jaminan seperti itu yang harus kita kejar Bapak Ibu? Amin. Semuanya ditambahkan loh Bapak Ibu. Kalau semuanya ditambahkan, apa yang harus kita khawatirkan tentang hidup ini? Gak ada ya? Benar, gak ada. Kita saat ini mengalami, Tuhan, Engkau lihat kehidupanku dalam keterbatasanku. Tetapi Tuhan bilang, mari masuk ke dalam kerajaan Tuhan dan cari kebenarannya, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, dalam Matius 6 ini yang dikatakan bahwa semuanya akan ditambahkan kepadamu, itu merujuk kepada kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu apa Bapak Ibu? Soal makan. Apa yang engkau makan, apa yang engkau minum, apa yang engkau pakai, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Asal engkau ada, investasimu itu ada di dalam kerajaan Allah dan engkau mencari kebenarannya. Amin. Maka kebutuhan hidupmu terjamin sempurna. Amin. Kemudian semuanya itu akan ditambahkan kepadamu merujuk kepada janji pemeliharaan. Amin. Semuanya dipelihara Bapak Ibu. Saya ingat dulu waktu kami baru datang di Bandung, kami punya mesin cuci satu Bapak Ibu. Mesin cuci itu kami pakai untuk usaha. Bertahun-tahun kita udah pakai,
laundry itu ya, waktu itu kami pakai untuk laundry. Udah laundry 10 kilo, udah laundry bed cover semuanya, tapi itu dipelihara Bapak Ibu. Amin. Semuanya dipelihara. Gak ada yang rusak dari salah satu harta kita. Amin. Kalau kita tahu jaminan di dalam Kristus itu anti rugi. Amin. Bapak Ibu, kata ditambahkan dalam bahasa Yunani itu adalah prosthetesatai, yang artinya akan diberikan sebagai bonus. Amin. Sama-sama katakan, akan diberikan sebagai bonus. Akan diberikan sebagai bonus. Amin. Jaminannya semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu bonus Bapak Ibu. Amin. Bukankah itu yang kita harapkan dari investasi? Di hari tua, hari sekarang kita investasi pelayanan kita. Kita mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. 15 tahun ke depan, kita tinggal melihat anak-anak kita menjadi orang yang hebat. Amin. Anak-anak kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Kalau hari ini kita investasikan harta kita, janji firman Tuhan bilang anti rugi. Jaminannya anti rugi. Percaya, tanpa kita sadari Tuhan akan menambahkan berkat buat kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, kalau jaminan itu sudah diberikan kepada kita, apakah kita mau bersantai-santai Bapak Ibu? Apakah kita mau mengabaikan ajakan berinvestasi itu? Tentunya tidak ya Bapak Ibu. Jaminan ini adalah bersyarat. Jaminan semua akan ditambahkan kepadamu kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Amin. Bapak Ibu tahu, Tuhan Yesus pun menginvestasikan hidupnya di dalam kerajaan surga. Yang pertama, umur 40 hari orang tuanya membawa Yesus ke dalam bait Allah. Pada umur 12 tahun, waktu orang tuanya Yusuf dan Maria membawa Tuhan Yesus ke dalam bait Allah, dan akhirnya Tuhan Yesus tertinggalkan, benar? Itu dia menginvestasikan waktunya. Dia belajar, dia mencari tahu kebenarannya. Amin. Kemudian hal yang paling utama, Yesus menginvestasikan hidupnya. Amin. Dia mati untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Dia menginvestasikan kehidupannya. Dia menginvestasikan hidupnya untuk menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Amin. Karena dia tahu di dalam kerajaan surga ada jaminan yang dia akan peroleh. Jaminannya apa Bapak Ibu? Yesus menerima otoritas tertinggi, nama di atas segala nama. Amin. Sehingga dalam nama Yesus semua bertekuk lutut. Segala yang di langit dan yang di atas bumi dan yang di bawah bumi. Dikatakan dalam Filipi 2 ayat 10. Kalau Yesus saja menginvestasikan hidupnya, mengapa saudara tidak? Amin. Amin Bapak Ibu. Kadang kita bingung, apa yang harus kita investasikan dalam hidup kita. Amin. Kalau yang ada di hidup kita hanya waktu
berikanlah itu untuk orang lain. Amin. Yang kita bawa masuk, yang terpenting adalah pertobatanmu dan imanmu. Amin. Kalau pertobatanmu di luar dari kerajaan Allah, maka engkau akan kembali lagi jatuh ke dalam dosa yang sama. Amin. Kalau pertobatanmu di luar dari kerajaan Allah, engkau udah tidak takut dosa lagi. Tapi kalau pada saat pertobatan engkau bawa masuk ke dalam kerajaan Allah, engkau akan menjadi pribadi yang baru. Engkau akan lahir menjadi anak Allah yang siap menerima setiap janji-janji Tuhan. Amin. Yang utama kita bawa masuk selain pertobatan adalah imanmu. Amin. Bapak Ibu sanggup memiliki iman yang dikatakan iman sebiji sesawi dapat memindahkan gunung? Enggak. Beriman, hari ini dagangan saya laku. Tapi pada kenyataannya hujan, sepi, ciut lagi iman kita. Tuhan, kenapa ya hilang lagi iman kita kepada Yesus? Tapi kalau kita bawa masuk iman kita ke dalam kerajaan Allah, maka imanmu dapat memindahkan gunung. Imanmu dapat memerintahkan badai untuk diam. Amin. Seberapa kita saat ini ingin memiliki investasi tersebut? Amin. Investasikanlah segala sesuatu yang ada pada dirimu untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Bapak Ibu, saya jemput bangkit berdiri. Saya undang pemusik untuk ke depan. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita meresponi kebenaran firman pada pagi hari ini. Investasi. Amin. Hidup ini singkat Bapak Ibu. Setiap hari adalah kesempatan untuk kita memilih di mana kita akan berinvestasi. Investasi dunia dalam Matius 6 ayat 19 mengatakan keuntungannya cuma sementara dengan risiko kerugian yang pasti. Itu mutlak Bapak Ibu. Amin. Tetapi investasi surgawi menawarkan keuntungan yang kekal dengan jaminan anti rugi, dengan jaminan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Engkau akan diberi bonus-bonus di dalam kehidupanmu. Investasi seperti itu hanya ada di dalam Yesus. Pertobatan dan imanmu kepada janji Tuhan adalah bahan bakar, adalah pendorong, adalah semangat buat kita maju, buat kita menuju pada kerajaan surga yang tidak tergoncangkan. Amin. Mari kita renungkan Bapak Ibu. Di manakah sebagian besar waktumu, energimu, dan hartamu diinvestasikan? Apa mungkin selama ini kita menghambur-hamburkan harta kita di tempat yang tidak berguna? Apakah waktu kita selama ini habis di meja judi? Apakah waktu kita ini habis dengan sakit hati? Apakah waktu kita ini cuma kita habiskan dengan mengurusi hal-hal yang tidak pasti? Kemana hati kita cenderung
tertarik saat ini? Apakah kita tertarik? Lebih tertarik kepada harta? Apakah hati kita ini lebih tertarik pada suatu pengakuan orang lain untuk kita? Apakah hati kita ini lebih tertarik kepada harta benda, barang-barang mewah, dengan mengabaikan sesuatu yang pasti di dalam Tuhan? Mari Bapak Ibu, mulailah kita berinvestasi hari ini. Investasikan waktumu, investasikan kasihmu, investasikan sumber dayamu. Kalau hari ini engkau menjadi pegawai, investasikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau hari ini engkau diizinkan memiliki kekayaan harta, investasikan itu untuk pekerjaan Tuhan. Karena ketika hari itu tiba, satu-satunya yang akan kita bawa bukan harta dunia, Bapak Ibu. Kita lahir tidak membawa apa-apa. Kita pulang pun tidak membawa apa-apa. Satu-satunya yang kita bawa adalah kasih, adalah hidup kita, adalah pertobatan kita yang sempurna, yang ada di dalam kerajaan Allah. Yang kita bawa adalah iman kita, sehingga kita mengatakan, ini hidupku ya Tuhan. Segala sesuatu tidak dapat dicuri. Segala sesuatu yang ada di dalam kerajaan Allah tidak dapat hilang, Bapak Ibu. Rayap lengan tidak dapat merusaknya. Pencobaan tidak dapat mengambil iman kita. Kesusahan kita hari ini tidak dapat mengambil iman kita kepada Yesus. Apakah masih ada Bapak Ibu yang merasa hari ini, aku orang miskin Tuhan, aku gak punya apa-apa Tuhan. Tetapi kalau Engkau mau menginvestasikannya di dalam kerajaan Tuhan, Tuhan akan bawa naik hidupmu terus menjadi kepala bukan ekor. Tuhan tidak bilang engkau saat ini di atas dan besok di bawah. Itu bukan jaminan yang Tuhan berikan, Bapak Ibu. Yang Tuhan berikan adalah engkau akan naik terus ke atas, akan menjadi kepala bukan ekor. Mari saat ini kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita evaluasikan hidup kita. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Saat ini kami mau mengambil keputusan, kami mau mengambil kesempatan untuk berinvestasi di dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak, hamba sudah selesai menyampaikan isi hatimu. Dan hamba percaya jemaatmu di tempat ini, umatmu di tempat ini diberkati saat mereka masuk dan saat mereka keluar menjadi berkat, menjadi sosok pribadi, menjadi anak-anak Allah yang diberkati, yang menjadi kepala bukan ekor, yang membawa naik terus dan tidak akan pernah turun, karena mereka tahu di mana mereka menginvestasikan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, sama-sama katakan